Saudara dikasihi Tuhan, tempat di mana saya berdiri saat ini, 2 bulan yang lalu, tempat ini penuh dengan air. Namun saat ini, panjenengan bisa melihat banyak bangkai ikan yang berserakan di tempat ini. Saudara, iklim berubah-ubah, cuaca juga mudah berubah-ubah. Saat ini panas begitu menyengat, di mana di bulan Agustus ini kita masuk dalam musim kemarau. Saya mau sampaikan bahwa kehidupan kekristenan kita juga sangat potensi mengalami perubahan dan perubahan sesuai dengan musim kehidupan kita. Tidak kita pungkiri bahwa banyak orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah orang percaya, orang Kristen. Namun ketika badai hidup menerpa kehidupannya, dia berubah. Yang dulu setia sama Tuhan menjadi meninggalkan Tuhan. Banyak juga orang Kristen yang mudah berubah dalam iman percayanya kepada Tuhan. Sekali lagi sesuai dengan musim kehidupan yang dia alami. Ketika keadaannya baik-baik saja, dia begitu setia hidup di dalam terang firman Tuhan. Namun, ketika realita kehidupan tidak menyenangkan hidupnya, dia bisa berubah. Tidak lagi setia kepada Tuhan, dan hidupnya tidak ada ubahnya dengan cara hidup dunia ini. Sehingga sulit membedakan mana orang yang tidak percaya Tuhan dan mana orang yang katanya percaya Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya sudah menyerupai kehidupan dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang baik saat ini, kita akan bersama-sama untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami akan bersama-sama menggumuli dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tema untuk menjadi perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk kita semua yang dikasihinya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Tema perenungan kita saat ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu, ada 2 orang datang ke pastori, satu laki-laki, yang satu perempuan. Dia datang dan bertemu dengan saya. Adapun maksud kedatangan mereka adalah ingin menjadi orang Kristen. Saudara, kemudian saya pun bertanya, apa gerangan yang membuat mereka sampai mau menjadi orang Kristen? Kemudian mereka bertanya bahwa ada informasi yang mereka dengar, bahwa kalau menjadi orang Kristen itu, gereja akan memberikan mereka duit, saudara. Ya, saya hanya tersenyum mendengar pernyataan yang disampaikan kedua orang itu. Kemudian pun saya menjawab mereka bahwa adapun gereja memberikan uang itu bukan kepada semua jemaat. Ada program namanya program diakonia, yaitu pelayanan kasih. Dan itu pun hanya diperuntukkan untuk para janda yang tidak mampu, kepada lansia yang sudah sepuh yang tidak bisa bekerja lagi, dan juga kepada peserta didik atau anak-anak sekolah yang dalam tanda kutip orang tuanya lemah dalam ekonomi. Itu pun yang diberikan sebatas kemampuan gereja dalam memberi, sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan gereja atau kemampuan gereja dalam hal memberi. Saya jelaskan kepada orang itu bahwa seperti itu adanya. Jadi tidak semua anggota gereja kalau jadi orang Kristen dapat duit gitu. Ya, itu realita yang terjadi, saudara. Bahwa masih banyak orang di luar sana itu nggak ngerti tentang kekristenan. Setelah mendengar penjelasan yang saya sampaikan, saudara, tampak dari raut wajah mereka 2 orang ini adalah kekecewaan. Oh, ternyata seperti itu sebenarnya. Dan endingnya mereka nggak pernah mau jadi orang Kristen. Saudara dikasihi Tuhan, itulah ketika orang-orang yang belum tahu tentang kekristenan menilai kekristenan dengan cara pandang mereka sendiri. Sesuai dengan tema yang menjadi perenungan kita saat ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kisah Alkitab yang kita baca, saudaraku, bagaimana Tuhan bertanya kepada para murid tentang siapakah dia. Dan para murid menjawab,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Saudaraku, itulah pandangan dunia tentang siapakah Yesus Kristus Tuhan. Namun Yesus melanjutkan pertanyaannya kepada para murid. Lalu menurut kamu, tadi kan menurut orang. Sekarang Yesus menekankan kembali pertanyaannya, menurut kamu hai para murid, siapakah aku ini? Semua diam. Semua tidak ada yang berani menjawab kecuali Simon Petrus. Dia menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semua pada kesempatan ini. Kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai orang percaya, spesifik saya mau katakan, kita sebagai orang-orang Kristen, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Artinya adalah dunia ini tidak mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Ayat 14 dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita semua pandangan dunia tentang Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal, mereka tidak mengerti siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang tidak mengenal siapakah Yesus Kristus Tuhan itu, tentu dia tidak akan pernah mampu untuk mengasihinya. Sangat penting bagi kita untuk mengenal siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Simon Petrus menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Arti dari kata Mesias adalah yang dipilih, yang diurapi, yang berotoritas, yang berdaulat, yang berkuasa, yang dipilih Allah, yang diurapi Allah, yang didaulat Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu kuasa dosa. Saudaraku, kalau saya bertanya saat ini, siapakah Yesus itu menurut panjenengan? Tentu panjenengan sudah bisa menjawabnya. Namun ada satu pertanyaan lagi pada kesempatan ini. Mengapa panjenengan sampai hari ini masih setia menjadi orang Kristen? Apa tujuan panjenengan? Apa motivasi panjenengan menjadi orang Kristen? Saudaraku, di awal tadi saya sampaikan bahwa ada orang yang ingin jadi Kristen, motivasinya adalah duit, saudara. Mungkin kita tertawa melihat orang yang seperti itu ya. Tetapi mari kita renungkan. Jangan-jangan kita 11-12 dengan mereka. Jangan-jangan kita mirip-mirip dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tadi. Bahwa motivasi kita di dalam mengikut Tuhan menjadi orang percaya, ujung-ujungnya adalah berkat. Bahasanya rohani, saudara. Jadi terkadang kita kemas dengan bahasa yang apik,
bahasa yang sangat elegan, sangat rohani sekali. Berkat. Apa bedanya saudara? Berkat dengan duit. Seringkali berkat itu dikonotasikan dengan materi. Padahal berkat itu sangat luas sekali. Berkat itu tidak selalu bicara tentang materi. Tetapi kalau kita mau jujur-jujuran saudara, yang kita mau ketika kita mengikut Tuhan adalah sesuatu yang enak bagi kita. Sesuatu yang ya bisa dikatakan materi lah bagi kita. Ya kan? Jabatan naik, pekerjaan lancar, gajinya gede. Kalau belum gede kita berdoa terus supaya gajinya gede gitu kan. Sangat tipis motivasinya. Jadi kalau itu menjadi dasar motivasi kita untuk mengikut Tuhan, jangan salah alamat jadi orang Kristen, saudara. Sangat tidak benar motivasi yang demikian itu. Namun mari kita belajar. Ketika Petrus mengenal siapakah Yesus itu, maka tidak ada hal lain yang lebih hebat. Tidak ada lagi hal yang lebih keren. Tidak ada hal yang lebih dahsyat lagi selain pengenalannya akan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, apa yang dahulu bagiku adalah sebuah keuntungan. Ketika aku mengenal Kristus Yesus Tuhan, semuanya yang dahulu bagiku keuntungan, sekarang kuanggap sebagai sampah. Sampah, saudaraku. Sampah yang tidak ada artinya sama sekali. Jadi ini sangat menegur saya secara pribadi. Seringkali ketika saya sampai hari ini melayani Tuhan pun, harapan saya, ekspektasi saya adalah keadaan saya dan keadaan keluarga saya diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, saudara. Pokoknya nek di duit aman lah. Tapi ada waktunya uang itu nggak bisa menolong kita, saudara. Tapi Yesus, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Yang pertama, karena dunia ini nggak kenal siapa Tuhan. Kalau mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak akan pernah mengasihi Tuhan. Kalau mereka nggak mengasihi Tuhan, bagaimana mereka bisa hidup di dalam Tuhan? Jadi aplikasinya untuk saya dan saudara saat ini, kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita tinggal di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Motivasi kita tidak hanya masalah materi. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lebih dari materi, saudaraku. Oleh sebab itu, seperti apapun keadaan kita, fakta mungkin bicara bahwa kita rantai duit. Fakta mungkin bicara bahwa satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Fakta mungkin bicara bahwa kita belum naik pangkat. Fakta mungkin bicara kita masih dalam keadaan sakit. Fakta mungkin bicara bahwa saat ini ekonomi kita belum membaik. Itu fakta yang bicara. Tapi mari kita lihat, kita punya Allah yang melebihi dari semuanya itu. Seharusnya, ini idealnya. Keadaan-keadaan yang seperti itu tidak menghilangkan sukacita yang ada di dalam hati kita karena pengenalan kita akan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa menyelamatkan hidup saudara. Amin. Dia Allah yang sudah berkorban demi menebus hidup panjenengan. Dia Allah yang begitu setia mencari jenengan ketika jenengan jatuh dalam dosa, saudara. Dosa itu seperti buah, saudara. Kalau belum matang, buah itu nggak akan jatuh dari pohonnya. Kadang kita sekali, dua kali, tiga kali, empat kali bahkan berbuat dosa. Tapi Tuhan masih terus memberi kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan.
Tapi enggak, banyak orang Kristen yang terus hidup melakukan dosa sampai 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga ketika dosa itu sudah mulai mateng, hidupnya akan jatuh, saudara. Jadi saat ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ini, mungkin kita saat ini sedang hidup dalam belenggu dosa, dan kita menikmati sampai fase yang ketiga, dosa itu, saudara. Mungkin kalau saya analogikan seperti buah, dosa itu belum sampai matang, saudara. Dan Anda mendengar firman Tuhan ini, segera berbalik kepada Tuhan. Segera berbalik kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda meneruskan hidup di dalam dosa, Anda sedang menunggu waktu untuk jenengan jatuh. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan saat ini. Yesus Sang Mesias yang berkuasa, yang dipilih Allah untuk menyelamatkan hidup jenengan. Dia mengasihi panjenengan. Jadi stop berhenti berbuat dosa, mulailah menata hidupmu dan kembalilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita akan indah. Ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita akan menjadi tenang. Karena ada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang mengenal kita dan mengasihi kita. Kalaupun kita dalam keadaan sulit, kalaupun kita dalam keadaan sakit, Dia tidak pernah meninggalkan hidup saya dan panjenengan semua. Amin. Jangan seperti dunia, saudara. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga motivasinya ketika mau ikut Tuhan pun aneh-aneh. Jangan sampai seperti itu. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak mengasihi Tuhan. Mari wujud nyatakan, buktikan kasih panjenengan dengan tetap setia kepada Tuhan seperti apapun musim kehidupan kita. Ya, seperti apapun musim kehidupan kita, mau kering kerontang, ya kan? Mau badai, mau hujan, mau panas terik, tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Adalah karena dunia ini tidak memahami kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudaraku, kehendak Tuhan adalah Dia memberikan anugerahnya kepada manusia, dengan harapan manusia akan berdiri di atas iman percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman itu. Ini kehendak Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu." Kalau Simon Petrus sampai bilang kepada Tuhan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, itu bukan manusia yang menyatakannya, saudara. Pengetahuan itu bukan didapat Petrus dari manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus berkata dan berfirman saat ini, itu Bapa yang di surga yang menyatakannya. Wow. Saudara, kalau bukan Tuhan yang menyatakan, kalau bukan yang datang memberi pengertian, itu adalah Tuhan sendiri, tak satu pun orang di dunia ini bisa memiliki pemahaman yang seperti itu. Amin. Makanya saya sering bilang,
Kalau iso dadi wong Kristen itu kemustahilan sebenarnya. Ya kan? Karena kalau bukan Tuhan yang membuka hati pikirannya, kalau bukan Tuhan yang memberikan pengertian, mengilhamkan secara pribadi, orang tidak akan pernah mau percaya. Orang tidak akan pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Sang Juru Selamat. Ini anugerah Tuhan, saudara. Kalau saat ini Allah datang dalam hidupnya dengan memberikan pemahaman, pengertian, melembutkan hati jenengan, membuka mata hati jenengan, memberi pengertian kepada panjenengan bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan karena manusia yang memberi pengertian itu pada saudara, tetapi Allah Bapa sendiri yang datang dalam hidup saudara dan memberikan pengertian itu. Saudara, saya mau bilang, orang sepinter apapun, sekolahnya mungkin pinternya S3 atau S4 lah, atau pinternya sampai sundul langit sekalipun, lulusan luar negeri mungkin, kalau dia nggak dibukakan hatinya sama Tuhan untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya nggak bakal bisa percaya, saudara. Kalaupun kita saat ini orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena iman itu adalah anugerah. Sehingga kita bisa percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia, kita mengikuti Dia, itu adalah anugerah. Kehendak Tuhan apa? Supaya atas dasar iman itulah, atas dasar percaya kita itulah, kita boleh dibangun menjadi gerejanya, saudara. Jadi pondasi bangunan itu adalah Sang iman itu sendiri, Sang firman itu sendiri, Sang Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi dasar bangunan gereja, yaitu saya dan panjenengan. Kalau kita tidak berdiri di atas dasar bangunan itu, kita akan mudah untuk hancur, saudara. Di awal saya bilang bahwa hidup kita itu mudah berubah-ubah. Nek lagi diberkati Tuhan, bilang haleluya. Nek lagi susah, bilang halelupa, gitu kan. Biasa. Akeh wong Kristen model seperti itu. Kalau keadaan tidak sesuai dengan ekspektasinya, saudara, dia mulai berontak sama Tuhan, marah sama Tuhan, itu lumrah. Seringkali seperti itu. Ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pondasinya tidak Yesus Kristus Tuhan. Kalau pondasi iman kita adalah Sang Firman itu, Sang Yesus Kristus Tuhan itu, maka kita akan terus dibangun di atasnya. Makanya penting pondasi itu, saudara. Bagi sebuah rumah tangga, kalau pondasinya bukan Yesus Kristus Tuhan, bubar, saudara. Bubar. Tidak ada kasih, tidak ada saling mengampuni, akhirnya cerai. Pasti seperti itu. Alasannya sudah nggak tahan lah, alasannya sudah nggak cocok lah. Nggak ada kasih di dalamnya. Dasar bangunannya bukan Yesus. Di dalam keluarga pun, saudara, kalau bukan Yesus Kristus yang menjadi dasarnya, akan sangat potensi keluarga itu nggak rukun. Pilih kasih. Sebagai orang tua lebih mengasihi salah satu anaknya Mary, loro hati, saudara. Masuk akal enggak? Masuk akal. Wong podo-podo anaknya diperlakukan enggak adil seandainya. Tetapi saya mau bilang malam ini, kesempatan ini. Tetapi saya mau bilang pada kesempatan ini, dosa itu nyerangnya yang lewat sesuatu yang masuk akal, saudara. Kalau nggak masuk akal, iblis nggak akan nyerang pakai itu.
Sangat masuk akal untuk potensi kita sakit hati karena kita diperlakukan gak adil seandainya kan. Wajarlah saya sakit hati. Nah sudah, kalau sudah sakit hati mulai bertahta di hidup kita, saya yakin keluarga itu gak akan rukun. Keluarga itu gak akan harmonis. Setan main cantik saudara. Iblis main cantik. Dia menyerang dengan sesuatu yang masuk di logika kita. Kalau pelayanan kita sekalipun, pelayanan kita kalau dasarnya bukan Yesus Kristus Tuhan, bukan firman Tuhan, maka pelayanan kita akan potensi sekali untuk hancur. Karena kita mudah untuk sakit hati lah, kita mudah untuk kecewa, kita mudah untuk mengutamakan harga diri kita gitu. Bukan Yesus yang utama. Sehingga pada akhirnya ketika ego kita yang maju, ya pelayanan hancur saudara. Bukan Yesusnya yang maju, tapi pelayanan yang hancur. Nah, ketika hidup orang percaya pun, ketika hidupnya tidak hidup berdasarkan firman atau dasar yang saya katakan adalah Yesus Kristus Tuhan tadi, sang firman itu, maka orang Kristen itu pun dalam masalah yang serius. Kalau ada orang Kristen hidupnya tidak berdiri di atas dasar firman atau sang Yesus Kristus Tuhan itu, saya yakin hidupnya akan penuh dengan kekacauan saudara. Karena dia tidak hidup menurut dasar yang seharusnya. Jadi kehendak Tuhan kalau kita mau bicara pada kesempatan sore hari ini, kita sebagai orang percaya harus mengerti kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan adalah kita boleh memahami anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah bagaimana kita dipilih, kita diselamatkan, dan dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan inilah kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Dengan kita boleh hidup dengan berdiri di atas dasar atau pondasi yang kokoh, yang tidak lain tidak bukan adalah sang firman itu sendiri atau Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, ada dua hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena dunia ini tidak mengenal siapakah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini tidak pernah memahami anugerah Allah dan kehendak Tuhan. Saudara, ingat, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kalau kita hidup tidak berdiri di atas pondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sang firman Tuhan, artinya kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saudara, kita dalam masalah yang serius. Jadi seperti apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mengerti keadaanmu, Tuhan tahu keadaanmu. Jangan sampai kita kehilangan rasa percaya kita akan kuasa Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan, karena iman kita bicara bahwa Yesus Kristus Tuhan punya kuasa dan sanggup untuk menolong kita. Jadi mau seperti apapun keadaan kita saudara, sampai mati pun kita tetap mau setia kepada Tuhan. Seperti pujian ini, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan untuk ku hidup. Tuhan memberkati kita semua.